Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Hashari dengan NIM 11750215125. Baiklah, sekarang saya akan membuatkan suatu video yang mana video ini bertujuan sebagai UTS di mata pelajaran Enable Skill, yaitu yang mana pada UTS sekali ini kami disuruh untuk membuat suatu video yang mana video ini berisikan tentang materi tentang personal power atau 8 kecerdasan yang ada pada manusia. Baiklah, maka demikian saya akan menjelaskan 8 kecerdasan yang ada pada manusia. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan linguistik, yang mana kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dimiliki oleh seseorang, yang mana kecerdasan ini menunjukkan seseorang itu senang dengan bermain kata-kata, seseorang itu senang dengan untuk membaca buku. Jadi kecerdasan ini, kemampuan ini ada pada manusia, yang mana manusia ini senang dalam membaca buku. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika, yaitu kecerdasan logik matematika. Kecerdasan logik matematik ini ialah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, yang mana ada suatu masalah maka dipecahkan oleh seseorang dengan melakukan dengan sebuah perhitungan, dengan perhitungan yang sangat bagus dan perhitungan yang sangat tepat. Maka ini kecerdasan yang ada pada seorang manusia yang dinamakan dengan kecerdasan logik matematik. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual dan spesial. Kecerdasan visual ini adalah kecerdasan atau kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spesial secara akurat. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan visual ini adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia visual. Dia melebihi dunia visual. Ada sesuatu langsung dia melakukan dengan visual. Maka ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia di dunia visual. Yang keempat yaitu kecerdasan musik. Kecerdasan musik ini adalah kecerdasan yang mana kecerdasan ini dimiliki oleh setiap manusia, kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yang mana kemampuan ini yaitu kemampuan untuk dalam bermusik, orang yang bisa dalam menciptakan lagu, orang yang bisa memainkan beberapa alat musik. Maka ini adalah suatu kecerdasan bermusik. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud dan memberi motivasi kepada orang lain. Jadi kecerdasan ini adalah kecerdasan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, yang mana orang ini bisa bersosial, bisa mengerti apa keinginan orang dan bisa memotivasi apabila seseorang itu telah terpuruk. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kebalikan dari kecerdasan yang tadi, yaitu yang mana kecerdasan yang kelima tadi yaitu kemampuan untuk memahami seseorang. Sedangkan kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan yang mana kemampuan ini bisa memahami diri kita sendiri. Maka dengan kecerdasan ini kemampuan kita bisa memahami, kita tahu kemampuan kita tahu apa kekuatan dari diri kita. Maka dengan kekuatan yang tahu dari kita itu, kita bisa membuat sesuatu karya, bisa membuat sesuatu yang mana sesuatu ini bisa melebihi orang lain. Maka kecerdasan ini yaitu kecerdasan yang tahu oleh diri kita sendiri, kita mengetahui kemampuan kita, maka itu disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan perasaan. Jadi
kemampuan ini yaitu kemampuan yang dilakukan oleh yang ada pada diri seseorang, yang mana kemampuan ini lebih mendasari orang itu untuk memanfaatkan tubuhnya, yang mana tubuhnya ini bisa dia manfaatkan untuk memberi suatu karya, seperti kemampuan dalam berolahraga, yang mana kemampuan di dalam olahraga ini kemampuan yang dimiliki oleh orang untuk memanfaatkan tubuhnya, yang mana tubuhnya ini bisa menjadi suatu karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan yang seperti cakap dalam melakukan suatu sesuai seorang diri, yang mana cakap ini yaitu orang tersebut bisa dengan tubuhnya, dengan memanfaatkan anggota tubuhnya, dia bisa berkarya seperti melipat badan. Itu adalah suatu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang mana tergabung dalam kecerdasan kinestetik. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yang mana kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Jadi kecerdasan ini adalah suatu kecerdasan yang ada di dalam tubuh manusia, yang mana kecerdasan ini bisa mengenali lingkungan sekitarnya, bisa mengenali apa yang ada di alam, bisa mengenali apa yang bisa mengenali dengan bahasa-bahasa binatang, menyayangi binatang. Ini adalah kecerdasan yang ada di dalam tubuh manusia, yang mana kecerdasan ini berhubungan dengan alam. Apabila seseorang pergi ke alam, dia mengetahui cara memanfaatkan alam, dia mengetahui sesuatu yang bisa dilakukan di alam, yang mana alam ini akan membuat diri dia merasa jadi aman. Jadi kemampuan naturalis ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang bisa di alam, bisa juga di hewan. Yang mana apabila orang tu memelihara suatu hewan, maka hewan ini merasa memiliki hubungan di antara orang ini, dan orang ini mengetahui tentang perasaan hewan ini. Orang ini lebih merawat hewan ini lebih dengan secara maksimal. Dan biasanya ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan ini yaitu seperti orang ini lebih suka untuk bermain di alam, orang ini lebih suka menjelajahi alam, orang ini lebih bisa ingin memelihara hewan. Jadi orang-orang yang seperti ini itu tergabung di dalam kecerdasan naturalis. Baiklah, itulah 8 kecerdasan yang ada di dalam tubuh manusia, yang mana telah saya jelaskan tadi. Maka dengan video singkat yang saya buat ini, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh banyak orang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.